ini saya akan memaparkan optimalisasi penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran e-learning di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Biodata peserta Latsar. Nama saya Rina Drita Sibagariang, SPI MSc. Saya lahir di Siborong-Borong 10 September 1991. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kemudian, saya menyelesaikan S2 di Institute of Marine Affairs and Resources Management National Taiwan Ocean University. Dan sekarang saya bekerja di instansi program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada kegiatan aktualisasi ini, penguji saya yaitu Ibu Elin Lindiasari, ST MBA, mentor Dr. Muhammad Fauji, SPI MSI, selaku Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Kemudian Coach yaitu Agus Mulyana, SSI MT. Latar belakang. Yang melatar belakangi kegiatan Latsar ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian adanya Perkalan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang ketiga, masa aktualisasi dan habituasi. Masa aktualisasi dan habituasi ini berguna untuk menginternalisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari selama pelatihan dasar dikerjakan. Nah, tentang organisasi. Visi misi, tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja Universitas Riau, yaitu visi menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. Dan di sini terdapat beberapa misi, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat, mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa, menciptakan sistem informasi yang handal, dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat. Nah, di sini saya memilih satu misi, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dengan tujuan strategis untuk menghasilkan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang sains dan teknologi di Asia Tenggara. Kemudian, tugas dan fungsi seorang dosen. Tugas dan fungsi seorang dosen adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi yaitu dengan melaksanakan perkuliahan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, isu terpilih. Ya, di era pandemi COVID-19 adanya perkuliahan yang diselenggarakan secara online, sehingga semua dosen maupun mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ, sehingga isu terpilih di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan adalah belum optimalnya penggunaan Google Classroom pada proses perkuliahan. Gagasan pemecahan isu. Dengan belum optimalnya penggunaan Google Classroom pada proses perkuliahan di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, maka ada gagasan pemecahan isu seperti pembuatan panduan penggunaan Google Classroom, pembuatan video tutorial penggunaan Google Classroom, mengadakan pelatihan kepada dosen, mengadakan pelatihan kepada mahasiswa, kemudian menerapkan pada mata kuliah limnologi MSPA. Kemudian, kegiatan 1, brainstorming pelaksanaan aktualisasi dengan mentor.
Brainstorming pelaksanaan ini memiliki tahapan seperti mempersiapkan daftar hadir, menyiapkan draft diskusi, kemudian outputnya yaitu hasil daftar hadir, surat tugas, dan dokumentasi. Di sini bisa kita lihat adanya surat tugas dan diskusi antara ketua jurusan selaku mentor dengan peserta latsar sendiri. Kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu adanya akuntabilitas, yaitu kejelasan target dan tanggung jawab, nasionalisme, amanah dan dapat dipercaya, etika publik, taat perintah dan integritas, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, berani, manajemen ASN, peran, hak dan kewajiban, whole of government, terbaik, pelayanan publik, terbaik. Kemudian, kontribusi dengan visi dan misi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi yaitu responsif, yaitu peduli. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 1 brainstorming pelaksanaan aktualisasi dengan mentor tercapai. Kemudian, untuk kegiatan 2, menyiapkan panduan penggunaan Google Classroom. Nah, di sini tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu membaca literatur, membuat panduan. Kemudian outputnya berupa panduan dan foto dokumentasi. Berikut merupakan beberapa foto dokumentasi yang ini merupakan buku panduan yang telah saya buat. Kemudian ini dalam bentuk file Word-nya. Jadi di dalam sudah terdapat panduan untuk mahasiswa maupun panduan untuk dosen. Kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka. Menyiapkan panduan penggunaan Google Classroom memiliki keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN. Kemudian, untuk kontribusi dengan visi misi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, yaitu amanah dan inovatif. Nah, secara keseluruhan, kegiatan 2 menyiapkan panduan penggunaan Google Classroom tercapai. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan 3. Kegiatan 3 yaitu pembuatan video tutorial penggunaan Google Classroom. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membaca literatur, membuat video tutorial. Kemudian output atau hasil kegiatannya yaitu video tutorial dan foto dokumentasi. Jadi, video tutorial yang telah saya buat sudah diupload di YouTube Rina Drita Sibagariang. Jadi di sana terdapat satu playlist mengenai panduan Google Classroom yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Dan ini dikhususkan untuk semua orang, tidak hanya dikhususkan untuk dosen dan mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau aja. Dan ini merupakan salah satu contoh dari video yang telah saya upload di YouTube. Kemudian, keterkaitan kegiatan ini dengan aneka, yaitu adanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN. Kemudian, kontribusi dengan visi misi organisasi dapat meningkatkan manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, pada kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, amanah dan inovatif. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 3, pembuatan video tutorial penggunaan Google Classroom tercapai. Selanjutnya, pada kegiatan 4, yaitu dilakukannya evaluasi panduan dan video tutorial. Tahapan kegiatannya membuat daftar hadir dan membuat Google Form, outputnya daftar hadir dan evaluasi. Nah, di sini bisa kita lihat adanya saran dari 47 respon. Mereka sudah mengerti dan mudah dipahami. Ada yang menyatakan lebih ditingkatkan lagi. Jadi semua evaluasi yang diberikan oleh peserta dan dapat dikerjakan untuk panduan dan video yang lebih baik lagi. Dan ini juga saya melampirkan daftar hadirnya. Nah, keterkaitan dengan nilai aneka, adanya akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Kontribusi dengan visi misi organisasi, meningkatkan kualitas manajemen organisasi, dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi yaitu amanah. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 4, evaluasi panduan dan video tutorial tercapai.
Kita lanjutkan pada kegiatan 5, yaitu pelatihan penggunaan Google Classroom kepada dosen. Jadi, tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu membuat daftar hadir, memberikan panduan dan video tutorial. Kemudian outputnya daftar hadir, dosen memahami penggunaan Google Classroom, dan foto dokumentasi. Jadi ini merupakan beberapa foto dokumentasi dari beberapa dosen yang saya berikan pelatihan secara offline. Jadi bertemu di kampus. Kemudian ada beberapa juga yang offline, yang online melalui grup WA atau dengan menggunakan komunikasi lainnya. Kemudian jika tidak bisa bertemu, saya membagikan link dari panduan ataupun video tutorial yang telah saya buat. Kemudian keterkaitan dengan aneka. Jadi di sini ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Kemudian untuk kontribusi dengan visi misi organisasi untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Dan untuk kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi adanya tanggung jawab, saling menghormati dan sopan, peduli, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 5, pelatihan penggunaan Google Classroom kepada dosen tercapai. Selanjutnya, pada kegiatan 6, pelatihan penggunaan Google Classroom kepada mahasiswa. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat daftar hadir, memberikan panduan dan video tutorial, kemudian outputnya adanya daftar hadir, mahasiswa memahami penggunaan Google Classroom, dan foto dokumentasi. Jadi di sini merupakan adanya pelatihan kepada dosen dan ini merupakan daftar kepada mahasiswa dan ini merupakan daftar absennya. Kemudian keterkaitan dengan nilai aneka adanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Kemudian untuk kontribusi dengan visi misi organisasi, meningkatkan kualitas manajemen organisasi, dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, yaitu tanggung jawab, saling menghormati, peduli, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi secara keseluruhan kegiatan 6, pelatihan penggunaan Google Classroom kepada mahasiswa tercapai. Selanjutnya kegiatan 7, webinar pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan media pembelajaran dan penulisan referensi online untuk Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Jadi, di sini tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu mempersiapkan TOR, mempersiapkan materi, membuat daftar hadir, membuat flyer, kemudian outputnya daftar hadir, video webinar, foto dokumentasi, materi Google Classroom. Karena pada webinar ini saya memberikan materi atau saya menjadi pemateri pada penggunaan Google Classroom. Kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Kemudian, kontribusi dengan visi misi organisasi, meningkatkan kualitas manajemen organisasi, dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Dan kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, adanya tanggung jawab, saling menghormati, peduli, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini ada beberapa foto dokumentasi, yaitu ini merupakan flyernya, ini merupakan materi yang saya buat untuk mengoptimalisasi penggunaan Google Classroom. Dan ini merupakan beberapa peserta yang termasuk di dalamnya yaitu Coach Agus Mulyana juga turut serta menjadi peserta. Kemudian ini merupakan bukti evidence yang lainnya, ini merupakan tornya dan ini merupakan video yang direkam dari Zoom meeting karena webinar dilaksanakan pada Zoom meeting. Kemudian pada webinar ini diikuti oleh Sivitas Akademika Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau dan di sini adanya kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Profesor Dr. Bintal Amin MSc. Kemudian di sini adanya daftar hadir dari peserta yang mengikuti webinar dan ini merupakan SK yang diberikan kepada panitia webinar. Kemudian selanjutnya, dari kegiatan 7 ini pelatihan dinyatakan tercapai.
Selanjutnya, setelah diadakannya kegiatan webinar, adanya kegiatan 8, evaluasi webinar. Jadi, pada evaluasi ini dibuat daftar hadir dan membuat Google Form. Kemudian hasilnya, daftar hadir dan hasil evaluasi. Jadi, sebelum webinar, peserta diberikan beberapa pertanyaan tentang Zoom, Kahoot, Google Classroom, dan Mendeley. Jadi, dari evaluasi yang diberikan, terlihat bahwa mata pelatihan Google Classroom memiliki peminat yang paling banyak. Kemudian materi pelatihan yang diberikan sudah sesuai. Kemudian keterkaitan dengan nilai aneka, adanya akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Kontribusi dengan visi misi organisasi, meningkatkan kualitas dan manajemen organisasi, meningkatkan pendidikan dan pengajaran, kemudian kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, adanya tanggung jawab. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 8 evaluasi webinar dinyatakan tercapai. Kemudian selanjutnya, kegiatan 9, pelaksanaan Google Classroom pada mata kuliah Limnologi MSP kelas A. Jadi, tahapan kegiatannya membuat daftar hadir, membuat materi perkuliahan, diskusi, dan memberi penugasan. Outputnya daftar hadir, video kelas, foto dokumentasi, materi perkuliahan, dan tugas. Jadi, selama kegiatan di kelas Limnologi MSPA, saya masuk pada 2 kali pertemuan. Jadi, pada 2 kali pertemuan, saya memberikan daftar hadir, materi perkuliahan, dan juga memberikan penugasan. Kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka, adanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Kemudian, kontribusi dengan visi misi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, adanya amanah, santun, sopan, responsif, dan inovatif. Nah, di sini ada beberapa bukti dokumentasi yang saya berikan, yaitu ini merupakan materi dari pertemuan 3, kemudian ini merupakan daftar hadirnya, jadi 45 mahasiswa sudah mengisi, kemudian ini merupakan pertemuan yang pertemuan perkuliahan di Zoom meeting. Kemudian saya memberikan penugasan kepada mahasiswa dalam bentuk kelompok, ini merupakan hasil dari diskusinya, adanya makalah dan juga presentasi. Kemudian setelah mahasiswa mengirimkan tugas atau penugasan yang saya berikan, kemudian saya memberikan penilaian kepada mahasiswa, kemudian nilainya saya kembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi secara keseluruhan, kegiatan 9 pelaksanaan Google Classroom pada mata kuliah Limnologi MSP kelas A dinyatakan tercapai. Kemudian kegiatan 10, evaluasi pelaksanaan Google Classroom pada Limnologi MSPA. Kegiatan yang dilakukan, membuat daftar hadir, membuat Google Form, kemudian outputnya daftar hadir dan evaluasi. Jadi, pada uji coba Google Classroom di kelas Limnologi MSPA ini, materi dan tugas bisa dikerjakan sesuai dengan arahan yang diberikan. Jadi, yang di sini mahasiswa sudah mengerti untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian di sini saya memberikan pertanyaan, Google Classroom dapat mempermudah dan dalam menjalankan kuliah online. Mahasiswa setuju akan pendapat tersebut. Kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka, adanya akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Kontribusi dengan visi dan misi, meningkatkan kualitas manajemen organisasi, dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, yaitu bertanggung jawab. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan 10 evaluasi pelaksanaan Google Classroom pada Limnologi MSPA tercapai. Yang terakhir, kegiatan 11, pembuatan video kegiatan aktualisasi. Tahapannya, mempersiapkan output per kegiatan dan kemudian membuat video. Outputnya, video aktualisasi dan foto dokumentasi. Jadi ini merupakan thumbnail yang saya buat, kemudian ini merupakan proses editing dari video aktualisasi yang akan saya buat. Kemudian keterkaitan dengan nilai aneka, adanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN. Kemudian
Kontribusi terhadap visi misi organisasi dapat meningkatkan manajemen organisasi dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi adanya tanggung jawab dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kegiatan 11 pembuatan video kegiatan aktualisasi tercapai. Selanjutnya, role model. Role model saya ada 2 dosen, yaitu Dr. Muhammad Fauji, SPI, MSI, selaku ketua jurusan dan juga mentor di kegiatan aktualisasi ini. Kemudian yang kedua, Dr. Windarti, MSc. Kenapa saya memilih kedua dosen ini menjadi role model? Karena mereka menjalankan tridharma perguruan tinggi, aktif dalam publikasi ilmiah, aktif menjadi pemakalah, penulis buku, aktif pada kepanitiaan, dan merupakan dosen berprestasi di jurusan manajemen sumber daya perairan. Kemudian, untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan, Bapak Dr. Muhammad Fauji, SPI, MSc, dan Ibu Dr. Windarti, MSc, bekerja dengan menerapkan nilai-nilai aneka pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian, rencana versus ke realisasi. Jadi, realisasi kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dari 15 September sampai 28 Oktober 2020. Pada awalnya hanya ada 6 kegiatan yang saya buat di perencanaan. Tetapi setelah adanya seminar rancangan, penguji mengharapkan adanya evaluasi. Kemudian pada rentang kegiatan aktualisasi dan habituasi, adanya webinar pelatihan di Fakultas Perikanan dan Kelautan, kemudian adanya pembuatan video aktualisasi. Jadi kegiatannya bertambah menjadi 11. Jadi jadwal rancangan kegiatan aktualisasi sama dengan rancangan yang saya buat. Hanya berbeda pada pelaksanaan Google Classroom pada mata kuliah limnologi. Saya mendapat kesempatan untuk mengajar pada minggu kedua dan minggu ketiga. Awalnya saya rencanakan pada minggu keempat dan kelima. Karena pada mata kuliah limnologi adanya tim teaching. Oke, kemudian pada kendala dan solusi. Kendalanya, karena pada kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dosen dan mahasiswa untuk bersamaan untuk melakukan pelatihan. Jadi, solusi yang saya terapkan, maka saya menggunakan protokol COVID atau saya hanya membagikan e-book atau link YouTube yang sudah saya buat. Kemudian terdapat sejumlah perubahan kegiatan yang dilakukan dalam tim teaching, yaitu seperti kegiatan yang mata kuliah yang saya ampu. Jadi untuk solusinya saya mengatur prioritas kegiatan dan berkonsultasi dengan coach dan mentor. Kemudian rencana dan tindak lanjut aktualisasi. Jangka menengah dan jangka panjang memiliki tindak lanjut yang sama, yaitu mengadakan pelatihan dan sosialisasi, tetap mengupdate penggunaan Google Classroom, tetap memberikan solusi bagi yang kurang mengerti pada penggunaan Google Classroom. Kemudian, analisis dampak penerapan nilai aneka. Dampak yang terjadi jika nilai aneka diterapkan, yaitu kegiatan pengajaran akan berlangsung dengan baik sesuai dengan rancangan pembelajaran dan rancangan pembelajaran semester yang dibuat, dan hasilnya akan optimal sehingga akan tercapai visi misi organisasi serta tugas dosen dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul. Sebaliknya, dampak jika nilai aneka tidak diterapkan, maka pengajaran akan berlangsung kurang baik dan hasilnya kurang optimal dan tidak sesuai dengan RP dan RPS yang telah disusun, sehingga mutu pengajaran akan menurun dan akan berakibat pula pada tidak tercapainya visi misi organisasi serta tugas dosen dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul. Oke, sekian hasil aktualisasi yang telah saya buat. Terima kasih.